Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webautos.com ya. Sekarang kita masuk ke part berapa ya? 5 ya. Part 5 mengenai cara untuk membuat website menggunakan WordPress. Oke. Nah, pada bagian ini atau pada video kali ini saya akan coba mulai mengoptimasi blog kita atau website kita. Dimana ini masih kosong sekali ya, belum ada menu-menu standar yang harus kita buat, seperti about use, contact use, disclaimer, privacy policy dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersiapkan demikian atau hal tersebut, silakan teman-teman buat terlebih dahulu page-nya ya. Jadi kita buat page untuk contact use, kita buat page untuk disclaimer, kita buat page untuk about use, kita buat page untuk privacy policy dan lain sebagainya ya. Nah, untuk membuat page-nya, silakan teman-teman masuk dulu atau login ke dashboard dari website teman-teman. Kemudian masuk dan pilih page. Kemudian pilih add new ya. Ini dia. Namun sebelumnya silakan teman-teman bisa menyediakan catatannya. Jadi ini adalah daftar menu standar yang harus teman-teman buat ya dalam setiap website. Oke. Nah, yang pertama harus ada dalam sebuah website yaitu home ya. Kemudian yang kedua adalah contact use. Kenapa harus ada contact use? Ini agar nanti mereka atau visitor yang mengunjungi website teman-teman, kalau misalkan ada yang mereka tidak mengerti dan ingin menghubungi kalian, mereka akan dengan mudah untuk menghubungi kalian ya. Jadi harus ada contact use. Ya, akan isi mau dengan alamat atau juga mau memasukkan nomor telepon, email dan lain sebagainya, silakan di sana. Setelah itu yang ketiga adalah disclaimer ya. Jangan ini dulu, about use. Nah, pada about use ini ya kita bisa menceritakan kita ini siapa gitu kan, terus alamat kita di mana, terus background kita itu seperti apa, apakah kita misalkan bisa menceritakan awal mula mengenal blog sampai bisa membuat blog seperti blog ini, ataupun juga bisa menceritakan tentang kehidupan keseharian teman-teman ya. Intinya seperti itulah. Jadi intinya tentang pengguna. Silakan teman-teman bisa curhat di sana ya. Oke. Ya, yang keempat itu harus ada disclaimer. Disclaimer. Terus yang kelima ada privacy policy. Terus apa lagi ya? Ntar dulu kita coba. Oh ya, yang keenam adalah sitemap. Di sini saya tidak akan lebih detail. Maksudnya tidak akan dulu lebih detail mengenai cara membuat privacy policy, isinya bagaimana, terus kata-katanya bagaimana, tidak ya. Jadi pada video kali ini saya cukup untuk memberikan pelajaran atau mengajarkan teman-teman mengenai bagaimana cara membuat page-nya dulu ya, mengenai nanti cara membuat disclaimer, membuat privacy policy itu bagaimana, nanti kita akan belajar pada video berikutnya. Oke, about use. Jadi kelima poin ini silakan teman-teman buat menunya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita home. Untuk home sendiri kita tidak membuat lewat page karena nanti sudah ada defaultnya ya. Kita langsung masuk saja ke contact use. Nah, ini tadi kita sudah masuk ke bagian page, kemudian add new, dan kita masuk ke tampilan untuk pembuatan page ya. Yang pertama kita buat adalah contact use. Nah, untuk isinya misalkan teman-teman bisa isi langsung atau nanti juga silahkan. Misalkan di sini gini ya. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan bisa hubungi saya di misalkan ya, emailnya apa, kemudian nomor HP-nya misalkan, terus pin BB-nya misalkan ya, dan lain-lain ya, Nah, silakan teman-teman isi kontak teman-teman di bagian kontak use ini. Setelah itu silakan teman-teman klik publish. Oke.
Menu pertama sudah selesai, kita masuk ke menu yang kedua atau page yang kedua, yaitu about use. Nah, about use ini yaitu misalkan teman-teman ceritakan background teman-teman ya, agar mereka yang mengunjungi websitenya itu tahu oh bahwa ini itu seorang yang benar-benar paham atau benar-benar bisa membuat blog dan mengelola blog dengan baik gitu kan. Jadi isinya itu berkualitas itulah. Oke, kita buat page kembali dengan klik add new ya. Sekarang kita masuk ke bagian about use. Oke, about use, ketikkan about use ya, asalkan teman-teman isi tentang kalian, mulai dari alamat, tanggal lahir, atau cita-cita kalian juga bisa ya. Oke, kita publish dan lain-lain ya. Jadi untuk cara pembuatannya sama teman-teman ya, kelima ini. Namun untuk sitemap ini itu beda, kita menggunakan ini ya, link nanti akan saya praktekkan ya. Untuk poin yang kedua sampai poin yang kelima ini sama pembuatannya seperti yang barusan saya contohkan. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat masih baru ada sampel page ya. Ini juga masih kosong ya, belum ada kontak use dan lain sebagainya. Dan sekarang kita mulai mengoptimasi dan memasukkan menu-menu di sini ya. Caranya adalah sekarang teman-teman masuk ke bagian of range dan pilih menu. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini kita sudah punya menu utama ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat menu baru ya, silakan tinggal klik create a new menu. Oke lah, kita buat ulang ya. Create new aja biar teman-teman paham cara membuat menunya ya. Create a new menu. Kemudian nanti silakan teman-teman masukkan nama menunya itu apa gitu kan. Misalkan contoh di sini adalah menu navigasi misalkan ya. Nah, untuk nama ini atau penamaan ini bebas teman-teman ya. Create new. Setelah itu nanti ini masih kosong kan. Add menu item from the column on the left. Maksudnya adalah tambahkan menu dari kolom yang ada di sebelah kiri sini. Nah, ini dia. Ini adalah ada pada bagian most recent, ada view all, ada search. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih view all. Nah, ini adalah page yang sudah kita buat tadi ya. About use tadi kan sudah kita buat, contact use sudah kita buat. Terus untuk home sendiri ini sudah default dari sana, sudah disediakan. Nah, untuk memasukkan ini ke menu navigasi, silakan teman-teman centang menu mana saja yang ingin teman-teman masukkan. Oke. Untuk sampel page tidak usah ya. Nah, setelah ini silakan teman-teman klik add to menu dan akan masuk ke sini. Wow, ini kebanyakan ya, kita delete sebagian. Tunggu. Ini mouse-nya sudah nggak enak teman-teman ya. Terlalu sensitif. Oke, nah sekarang sudah ada 3 menu ya, ada home, ada about use, ada contact use. Oke. Nah, untuk sitemap sendiri ini tidak membuat lewat page ya, tapi kita langsung membuatnya dengan menggunakan custom link ya. Sekarang teman-teman klik custom link. Nah, di sini ada kolom untuk URL dan link text. Untuk kolom URL ini, nah sekarang teman-teman masukkan ini apa? URL homepage teman-teman masukkan di sini. Misalkan di sini tutorial.webphotos.com. Setelah itu slash garis miring ya, garing. Kemudian ketikkan sitemap.xml ya. Kemudian di sini beri nama sitemap. Namun untuk sitemap ini
Nanti juga teman-teman harus men-settingnya pada bagian Webmaster Tool. Kenapa? Agar nanti lebih kuat ya sitemap-nya. Jadi dipadukan antara sitemap blog dengan sitemap di Google Webmaster Tool ya. Oke. Kita add to menu. Oke, sudah masuk. Nah, untuk privacy policy silakan teman-teman nanti buat page-nya ya. Seperti tadi kita membuat contact use. Kemudian masukkan ke sini semua. Setelah ini, nah di sini ada pilihan. Biasanya di sini itu tergantung dari jenis tema yang kita pilih. Ya, jadi tidak semua tema tampilannya cuma 2 pilihan saja, tidak teman-teman. Saya punya tema yaitu bernama Herald ya, Herald Magazine. Itu ada 4 pilihan. Ada menu footer, ada menu header, ada bagian navigasi untuk sidebar dan lain sebagainya ya. Intinya ada 4 lah ya, saya lupa lagi tuh. Cuma untuk superpass ini ada 2 saja, yaitu ada automatic add new top level page atau primary. Kita pilih primary. Nah, checklist, kemudian save menu. Sekarang kita sudah selesai membuat menu navigasi. Kita coba refresh ya, atau reload. Apakah sudah masuk atau tidak? Kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang sudah masuk. Ada home, ada about use, ada contact use, dan sitemap ya. Jadi itu teman-teman mengenai bagaimana cara untuk mengoptimasi menu header ya. Untuk pembuatan menu header ini sama, semua jenis template sama. Cuma mungkin untuk tampilan pilihan pada bagian menu setting ini ada yang berbeda ya. Silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan template yang teman-teman punya. Mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian teman-teman ya. Jadi untuk cara pembuatan menu di header sudah selesai. Nanti pada video berikutnya kita akan belajar mengenai cara cepat untuk membuat privacy policy dan disclaimer ya, karena ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang ingin terjun di bidang Google AdSense ya. Karena menurut mungkin yang sudah teman-teman tahu juga bahwa Google itu memberikan ketentuan standar atau syarat standar untuk sebuah website yang bisa didaftarkan ke Google AdSense ya. Yang salah satunya adalah ini, menu navigasi yang about use, contact use, sitemap, terus disclaimer, privacy policy dan lain sebagainya ya. Jadi itu poin-poin penting. Baiklah teman-teman, cukup sekian pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Silakan teman-teman bisa tekan tombol like ataupun juga bisa men-share-nya di media sosial seperti Facebook, Google+, Twitter dan lain sebagainya. Dan yang masih bingung ya, silakan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Oke. Di sini mari kita saling share dan saling belajar. Baiklah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.